kamu ikut madhab atau ikut Nabi. Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil. Dari sini ya, kita ingin meluruskan satu pernyataan yang kadang-kadang suka keliru. Kamu ikut madhab atau ikut Nabi. Sebetulnya bukan itu kalimatnya, itu menunjukkan Anda tidak paham. Bukan ikut madhab, ikut Nabi, bukan. Karena mustahil ada madhab yang keluar dari tuntunan Nabi, itu mustahil ya. Ayo, kamu ikut Imam Syafi'i apa ikut Nabi? Apa Anda pernah ketemu Nabi? Pasti lewat ini dulu gitu. Jadi mustahil kalau Anda ingin ke Nabi tidak melalui jalur ini, mustahil itu ya. Makanya setiap kita itu pasti mengambil pilihan-pilihan yang disebut dengan madhab itu ya. Cuma mana yang Anda ambil itu terserah Anda, tidak harus fanatik di bidangnya ya. Bisa, oh saya mesti Syafi'i saja ya. Masya Allah, Imam Syafi'i saja mengatakan kalau pendapat saya tidak sesuai dengan turunan Al-Quran dan Sunnah, lemparkan pendapat saya ke tembok, ambil yang lain. Semua imam mengatakan begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, jadi kalau ada orang-orang kemudian belajar dan bersumber dari salah satu di antara yang 4 ini dan sedunia semuka bumi, demi Allah saya katakan, sumbernya pasti melewati ini. Pasti generasi setelahnya pasti lewat sini ya. Karena mereka yang mengumpulkan. Hanya persoalan memilih yang mana itu kita tidak bisa paksakan ya. Nah, yang jadi persoalan, imam-imam ini kemudian mengajarkan pada generasi setelahnya sehingga muncul murid-murid yang berikut ini. Ini sampai masa sekarang ya. Besar Pak. Kita berakhir di sini ya, insyaallah. Imam Hanafi Abu Hanifah Nu'man bin Bashir punya murid namanya Abu Yusuf ya, dengan Asy-Syaibani. Murid terakhirnya sekarang Ad-Dahlawi di wilayah Pakistan, Asia Selatan, Pakistan, India. Jadi kalau Anda belajar ke wilayah Pakistan, ke India, itu pasti akan menemukan konsep Hanafi di sini. Ya, konsep Hanafi. Maaf, misal dalam Fatihahnya tidak membaca basmalah, akan langsung. Subuhnya pasti nggak pakai kunut, pasti itu. Ya. Dan ada turunan-turunan yang lainnya. Tahiyat yang menggunakan iftirash, itu Hanafi. Cina juga Hanafi, Asia Timur. Ya. Dan mereka perempuannya cenderung Jumatan. Ya, cenderung Jumatan, dan disediakan tempat khusus untuk Jumatan. Ya, jadi Jumatan sunnah bagi perempuan, tapi sunnah yang dimuliakan. Itu diantara madzhabnya Hanafi. Ya. Ini Asia Selatan. Jadi kalau ada alumni-alumni Pakistan, alumni-alumni India, pada umumnya pasti mengalami hal-hal dari madzhab Hanafi. Maliki punya murid namanya Ibnu Wahab. Ya. Punya murid lagi Suhri. Punya murid lagi ini, Masya Allah, yang sekarang terakhir Ar-Rabiti. Ya. Kami alhamdulillah belajar langsung dengan Syekh Ar-Rabiti. Itu Masya Allah Pak, matanya nggak bisa melihat Pak. Saking banyaknya bacaan yang dibacakan dan doa-doanya sampai membuat matanya buta. Ada ulama banyak rajin baca sampai buta mata. Anda mata dipakai lihat apa sampai hari ini ya. Tapi Allahu Akbar, kalau kami belajar dengan beliau itu, satu kali kitabnya masih ada sampai sekarang ya, di rumah itu kita bacakan. Itu Masya Allah. Iqra kata beliau, baca. Teman kami baca. Begitu membaca berhenti. Kes kata beliau, berhenti. Hiya nuqtah laysat fassilah. Itu titik bukan koma. Kata teman kami, Syekh fassilah. Syekh ini koma, tidak, itu titik. Itu cetakan yang mana itu? Cetakan sekian. Oh, itu keliru. Bandingkan dengan cetakan ini, itu kan ada di halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian, huruf yang kesekian. Syekh Ar-Rabiti. Itu saya Masya Allah sering kali menangis tuh kalau lihat beliau itu. Ulama luar biasa, tawadhu'nya gitu kan. Masya Allah bacaan-bacaannya, tapi hikmah kedalaman jiwanya itu luar biasa ya, itu yang paling kami ingat Syekh Ar-Rabiti ini. Kami belajar langsung dari beliau ini, fikih Maliki ya. Imam Malik tidak pernah keluar dari Madinah, selalu ke situ, ngajar di situ sampai wafatnya, dan orang-orang belajar dari situ menyebar kembali ya. Kebanyakan di Afrika Utara ya, terutama dari mulai Libya, Tunisia, ke Aljazair, ke Maroko ya, nyebrang sedikit ke Italia, Spanyol, Perancis, itu rata-rata Maliki. Kalau Fatihah nggak baca Bismillah. Kalau sholat tangannya ke sini. Ya, jadi tidak semua yang begini langsung Syiah, tidak. Ada tanda yang lainnya. Ya, ada hadis yang begini, ada, tidak semuanya Syiah. Ya, Syiah itu nanti berbeda dalam aspek yang lain. Ya, jadi hati-hati kalau sedang ke Mekah, gitu kan, di Masjidil Haram tiba-tiba ada orang berdiri begini, jangan diajak ngobrol. Ngapain Mas? Masya Allah. Biarin aja gitu kan, tiba-tiba Allahu Akbar gitu. Baik, dan nggak ada kerjaan itu, nggak ada kerjaan. Ya, kami pernah pertama datang ke Libya.
Awal-awal ada teman kami sedang berdiri di masjid begitu, saya lama nggak jumpa dia gitu kan, cari-cari nggak ada, saya nggak tahu apa yang dia kerjakan berdiri begini kan, saya datang langsung saya sapa, halak menak deh, apa kabar, kemana aja kamu? Allahu Akbar, tiba-tiba dia ruku deh. Nah itu diantara di Afrika ya. Baik, kemudian selanjutnya, awas hati-hati. Nah begitu ditanya hilang ya. Baik, Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa, bintang yang sangat terang, ulama yang ilmunya sangat dalam, ya bukan orang-orang di zamannya saja. Proyektor sekarang disebutkan namanya langsung hilang, tak gitu ya, saking dahsyatnya. Imam Syafi'i ini, Bu, lahirnya di Gaza, Pak. Begitu lahir, tumbuh, ini termasuk keturunan Rasulullah SAW, meninggal ayahandanya. Ibunya nggak putus asa. Jadi paham betul, ini anak ini harus disiapkan seperti direncanakan sebelumnya. Jadi ulama gitu ya, dengan izin Allah. Itu dari Gaza, ketika mendengar pusat ilmu ada di Mekah, Pak, jalan kaki Pak, gendong anaknya Bu, ke Mekah, digendong gitu kan, di jalan berdoa. Demi Allah kami katakan, dari Gaza Palestina itu kalau mau ke Mekah, ya setidaknya akan sampai pakai bis saja, itu paling cepat sehari 2 malam, paling cepat itu. Ini jalan kaki, Anda bayangkan, datang sampai ke Mekah. Di Mekah itu tawaf digendong anaknya. Ada guru disimpan di situ, belajar memohon kepada Allah sampai dengan wafatnya. Kami sampaikan, kalau Imam Asy-Syafi'i ada kemuliaan sampai hari ini, itu diantara jasanya ibundanya. Yang mau saya sampaikan Bu, ibundanya Imam Asy-Syafi'i jalan dari Gaza ke Mekah saking nggak punyanya gitu, jalan, tapi bisa merawat anaknya sampai jadi sekarang. Anda kurang apa lagi? Pasangan hidupnya ada yang masih ada, perangkatnya ada, rumahnya bagus, segalanya ada, handphonenya bagus. Kalau Anda tidak bisa mencetak yang lebih bagus, Anda kurang apa lagi? Itu luar biasa gitu kan. Nah, sampai saking luar biasanya karena doa ibundanya salah satunya itu punya ketajaman daya ingat. Satu kali beliau ingin belajar ke Imam Malik. Ya, ini hidup zaman dan adabnya saling belajar. Ya, datang ke tempat Imam Malik, kalau kita beginilah, majlisnya dibuka hari Rabu, datangnya hari Selasa. Datang hari Selasa, maka adabnya tidak memaksa untuk belanja. Ya, beda gitu kan. Ini orang alim luar biasa, nggak ketok-ketok, nggak pencet bel, tungguin gitu kan. Lihat, yang paling luar biasa, begitu ditunggu, ya sampai besoknya, tiba-tiba qadar Allah sampai majlis dibuka keesokan harinya, Imam Malik keluar ingin ke majlisnya, dikatakan pada asistennya, iftahil bab fi syabun yantazir, tolong bukakan pintu, ada seorang pemuda yang sudah nunggu kelamaan katanya. Tapi nggak disampaikan sebelumnya karena nggak pernah ketok pintu, diam aja ya. Begitu dibuka, ini kisah populer sekali, begitu dibuka pintunya datang menghadap, kata Imam Malik, madza turid, apa yang kamu inginkan? Saya ingin hadis katanya, karena Imam Malik itu ahli hadis. Saya ingin hadis. Kata Imam Malik, madza indak, apa yang kamu punya? Hafidtu al-Muwatta, saya telah hafal kitab al-Muwatta. Al-Muwatta itu tebalnya segini nih. Jadi sambil menunggu majlis dibuka besok, semalaman menghafal al-Muwatta. Dalam semalam menghafal al-Muwatta. Dicek oleh Imam Malik, tidak ada yang keliru satu. Jadi kalau Anda belum bisa sedikitnya sebarisnya dari Imam Asy-Syafi'i ilmunya, jangan mempersoalkan tentang keulamaannya. Ya, jadi Anda sebarisnya aja dari kalimat hafalan Asy-Syafi'i belum bisa menyainginya, maka jangan pernah mencela beliau dan merendahkannya. Itu luar biasa itu. Apalagi merendahkan sahabat, itu keterlaluan. Ya. Punya murid diantaranya ada Al-Buwaiti, ya. Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari itu termasuk muridnya Asy-Syafi'i, ya. Imam Al-Bukhari, hati-hati, ya. Rujukan hadis sahih. Dr. Wahab Az-Zuhaili, ya. Perwakilannya yang sekarang representasinya Asy-Syafi'i, tinggalnya di Syria tapi sudah wafat, ya. Sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah saya berkesempatan juga dengan beliau. Ya, kita pernah melakukan siaran sama di TV yang sama di Libya, dan Masya Allah ilmunya luar biasa. Di antara karya yang fenomenalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, ya, fikih Islam dan dalil-dalilnya. Ya, kami banyak mengambil faidah dari kebaikan-kebaikan beliau. Ini umumnya di Asia Tenggara. Ya, kalau Anda misalnya ambil ya Malaysia, sebagian besar Indonesia, di Filipina dan sebagainya, itu umumnya rata-rata Asy-Syafi'i. Bismillahnya dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau subuh pakai kunut. Hati-hati, Imam Syafi'i kunut. Imam Al-Bukhari itu kunut. Jadi kalau misalnya Anda nggak kunut, hati-hati, jangan langsung mengungkapkan, oh bid'ah yang kunut nih, salah yang kunut nih. Imam Al-Bukhari kunut. Anda nyebut Imam Al-Bukhari, kunutnya Anda salah, tapi hadisnya Anda ambil. Agak bingung tuh. Ya, kunut itu salah, kunut bid'ah, tapi Anda berhujjah dengan hadis Al-Bukhari.
Belajar dulu gitu kan, cek dulu. Termasuk yang tidak kunut pun jangan dipersoalkan, punya dalil juga. Jangan-jangan Anda ambil sesuatu yang tidak Anda ketahui. Jadi kita pelajari dulu ya. Nah, sekarang Imam Ahmad bin Hambali punya murid Al-Athram, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, termasuk Syekh Al-Albani. Jadi Syekh Al-Albani pun bermadhab. Madhabnya apa? Hambali. Awas, hati-hati, awas. Antum yang belajar dari syekhnya turunan Al-Albani misalnya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sampai ke Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu pun bermadhab. Madhabnya madhab Hambali, Ahmad bin Hanbal. Kalau bismillahnya disirkan, kunutnya nazilah gitu kan, baik dalam keadaan Anda salat 2 rakaat duduknya menggunakan iftash kan, itu Hambali. Itu Hambali. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian menyebarnya di mana? Di wilayah Teluk Saudi dengan Mekah dan Madinah. Jadi kalau ada teman-teman alumni dari Madinah, pasti itu Hambali. Ya. Dari Mekah Ummul Qura juga Hambali. Dari Abu Dhabi, ya dari Qatar itu Hambali. Ya, itu Hambali sekitaran itu. Sekarang